Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita belajar bersama lagi di tempat yang mulia ini, di Masjid Raya Pondok Indah ini, yang senantiasa pagi hari ini kita selalu bisa bersyukur dan tentu saja membuka pikiran dan membuka hati, yang selalu kita punya motivasi bahwa kita sesama murid yang belajar. Jadi ibu dan bapak bukan mau dapat ceramah, bukan mau dapat tausiah, karena kita hari ini belajar sama-sama dan mudah-mudahan selalu dikaruniai semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus bertumbuh, karena hidup ini sekolah, saya sebut school of life gitu, dan siapa yang berhenti belajar sesungguhnya dia telah mati gitu ya, dalam tanda petik. Sehingga senantiasa semangat ini terus terpupuk, dan yang paling penting tidak lelah untuk belajar, karena sekali lagi hidup ini long life education gitu ya, pembelajaran yang tanpa henti. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita terus mentransformasi dari pengetahuan yang kita punya dan kita aplikasikan dalam bentuk perilaku, laku, dan akhlak yang lebih baik. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Catatan-catatan dibaca-baca lagi enggak? Ya bagus ya, kalau enggak keterlaluan ya. Ini udah ada rekamannya, nggak ditonton ulang. Nah, karena hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Mari kita mendoakan kedua orang ibu bapak kita, wabil khusus tanpa ibu bapak kita nggak hadir ke sini. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan pagi hari ini kita bermunajat untuk selalu memohon dilancarkan untuk mendapatkan hikmah dan kesadaran. Santai dan rileks, tidak sibuk pikirannya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, dan saya sekali lagi mendisklaimer ibu dan bapak bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan mau mengajarkan burung terbang, bukan mau menggarami lautan, dan saya rasa ibu dan bapak knowledge, pengetahuannya sudah cukup luar biasa dengan pengalaman-pengalamannya. Maka pagi hari ini kita sama-sama belajar bersama sebagai sesama murid yang siap untuk terus bertumbuh. Setuju Bu, Pak? Setuju? Ibu bapak lemes banget sih hari ini, setuju nggak ibu bapak? Oke, oh lagi puasa kali ya? Oh iya, puasa kan bukan jadi lemes ya. Oke. Baik, ada pertanyaan dulu nggak dari beberapa pertemuan yang lalu, Ibu Bapak? Ada sesuatu yang mau ditanyain dulu, dielaborasi atau di dalam? Enggak, Pak Tata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa udah ditanya ini. Ya. Mau mengingatkan lagi yang kemarin, saya masih belum ini aja dapat. Sebetulnya yang kesaksian itu yang bagaimana? Siapa yang bersaksi? Antara siapa dengan siapa? Dan bagaimana saya ini berada di dalam kesaksian itu? Terus sebetulnya apa sih yang saya saksikan? Terima kasih. Iya. Cek. Oke. Ini pertanyaannya bagus banget tentang antara yang bersaksi dan yang menyaksikan, gitu ya Pak ya. Oke. Dan kesaksiannya apa, gitu. Oke. Kita nanti akan masuk ke situ. Dari ibu-ibu ada? Kalau ibu-ibu tuh lebih cepat nangkep sih ya kayaknya ya. Nah. Oh lupa ya, bener sih. Oke. Ibu Bapak, saya mau review dulu sedikit karena hari ini kita akan membahas hal yang lebih esensial lagi. Tapi by the way, Ibu Bapak, setelah beberapa pertemuan kemarin ada manfaatnya Ibu Bapak? Ada? Ada ya?
Jadi maksud saya jangan sampai hanya nambah knowledge tapi nggak ada sesuatu yang berubah gitu misalnya, karena kata kunci yang terbaik adalah perubahannya pada akhlak dan perilaku kan, balik lagi ke situ. Nilainya terlalu tinggi berarti ekspektasinya tinggi, berarti realitasnya banyak ditolak gitu. Oke, baik. Saya atau kita akan mulai dari concern kemarin kita udah bahas tentang, saya ulang sedikit ya Ibu Bapak ya. Maulid itu apa artinya Bu Bapak? Maulid artinya apa? Lahir. Gelar. Maka maulid atau Natal itu sama aja ya. Ini artinya birth. Birth itu artinya lahir. Maka kalau kita mulai menyadari bahwa maulid atau Natal atau birth ini kata kuncinya adalah aku dalam tanda petik, saya pakai tanda petik karena kita bahasanya esensi lahir gitu. Dan kita udah bahas bahwa lahir ini bukan hanya dalam konteks fisik gitu. Dalam perspektif ini kita akan bicara yang lebih holistik gitu. Oke, sekarang pertanyaan lagi. 12 Rabiul Awal itu Maulid Ahmad atau Maulid Muhammad? Ahmad. Maulid siapa? Ahmad. 12 Rabiul Awal? Ahmad. Berarti ada Maulid Ahmad. 40 tahun berikutnya terjadilah Maulid Nabi Muhammad. Oke. Jadi antara kelahiran Ahmad dan kelahiran Muhammad dua hal yang berbeda. Maka kita udah bahas terminologi, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nabi Muhammad. Nanti hari ini kita akan mulai icip-icip untuk menyadari apa itu yang disebut Nur Muhammad. Satu apa tadi Bu? Ahmad, Nabi Muhammad, Muhammad, Nur Muhammad. Beda nggak empat-empatnya? Beda. Beda nggak? Beda. Maka kalau ada kata-kata di surat 33 ayat 21, telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Adanya di dirinya atau di luar dirinya? Di dirinya. Kan di situ ada fi kan? Telah ada di dalam diri Rasulullah sebagai suri teladan. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, suri teladannya Rasulullah itu pada dirinya atau pada identitasnya? Dirinya. Pada dirinya. Nah, bingung lagi. Pada apa dulu Pak? Diri. Gini. Ahmad itu diri apa identitas? Identitas. Nama. Identitas. Identitas. Oke, maka di sini ada yang namanya nama. Kalau sesuatu yang dinamakan itu akan menjadi identitas. Sekarang saya tanya, ibu bapak namanya langsung dari Allah atau dikasih orang tua? Orang tua dikasih orang tua. Berarti kalau dikasih dari siapapun selain Allah, itu sesuatu yang fitrah atau non fitrah? Fitrah. Sip. Sampai sini oke? Oke. Sekarang saya tanya, Alif Lam Lam Ha ini nama bukan? Nama. Allah. Bukan. Identitas. Alif Lam Lam Ha nama bukan? Nama. Yaudah gini. Saya pakai sebutan nama yang lebih gampang ya. NASI. Apa Bu? Nasi. Ini apa? Nama apa? Nasi. Sok ibu bapak zikir tiap hari. Nasi. Kenyang nggak? Enggak. Nah, berarti tahu nama belum tentu bersaksi gitu. Oke? Sip? Jadi kalau di rumah ada tulisan Alif Lam Lam Ha gede, itu simbol bukan? Simbol. Maka ketika tahu nama belum tentu tahu zatnya gitu. Kalau dalam perspektif tasawuf itu bahwa tahu nama belum tentu tahu rupa gitu kira-kira. Oke? Pertanyaan. Nasi memberikan nama dirinya nasi nggak? Tidak. Enggak. Siapa yang ngasih nama? Manusia. Kita. Sip ya? Berarti yang namanya nama itu akan berbicara dalam konteks yang namanya simbol.
Kelak kita akan sebut ini sebagai identitas. Identitas itu orang apa manusia? Identitas itu Ada orang, ada. Orang dong. Ada orang pasti yang kemarin ini. Apa itu saya nanya dulu, ibu bapak ini orang apa manusia? Manusia. Insya Allah menuju menjadi manusia. Orang yang menuju orang menuju manusia. Ini bab orang manusia nggak lulus. Tapi apa sih? Oke, apa bedanya orang dan manusia? Orang identitas. Manusia. Gini. Seorang manusia atau semanusia orang yang mana? Seorang manusia. Seorang Manusia. manusia. Jadi orang belum tentu Manusia. Oke? Berarti pertanyaan saya, kalau kita bicara simbol, kita bicara nasi, kita bicara identitas, ini lagi bicara dalam konteks yang namanya orang. Ahmad bin Abdullah orang mana? Orang Mekah. Orang Arab. Orang Quraisy. Arab. Jadi Arab itu identitas bukan? Identitas. Identitas bukan? Identitas. Jadi kita disuruh ngikutin identitasnya atau disuruh ngikutin dirinya? Identitas. Dirinya. Di dalam diri Rasulullah ada suri teladan. Jadi maaf ya, kalau sekarang ngikutin cuman bajunya, cara makannya, penampilannya, sikat giginya, itu jangan-jangan baru hanya meniru identitas. Sampai sini oke? Oke. Oke? Oke, Bang. Jadi sunnah Rasul itu berbicara identitasnya atau berbicara dirinya? Dirinya. Kurang-kurang. Identitas. Dirinya. Hah? Dirinya. Gini. Maaf ya. Identitas itu cuma sebagai. Kalau bicara masalah identitas, nanti berbicara masalah budaya misalnya. Contoh, Budaya Arab. ibu dan bapak kalau di bulan Ramadan itu kurma tuh laku banget, Yes. betul? Karena buka puasa pakai kurma dianggap sebagai sunnahnya Rasul. Sekarang saya nanya, kurma itu identitas atau diri? Identitas. Kenapa coba? Zaman itu nggak ada candil masalahnya. Betul nggak? Betul. Berarti mengikuti sunnah Rasul itu makan kurmanya, baju gamisnya, cara makannya, atau dirinya. Dirinya. Makanya kita nggak disuruh jadi Arabi, tetapi disuruh jadi Islami. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Berarti hijrah itu ganti baju atau ganti diri? Diri. Hah? Diri. Bisa nggak bajunya ganti tapi dirinya gitu-gitu terus? Bisa nggak begitu? Kira-kira? Bisa. Aku udah hijrah sekarang nggak baju putih-putih, tapi tiap hari ngomongin orang misalnya. Bisa. Berarti yang berubah apanya? Bajunya. Identitasnya. Identitasnya. Sampai sini oke? Oke. Oke? Paham? Paham. Atau punya? Paham. Sedikit. Pelan-pelan ya, ini pertanyaan Pak Tata susah soalnya. Kalau nggak ngerti ini, nanti kita susah. Aku bersaksi itu gimana sih? Sekarang saya tanya, ibu dan bapak saya ceritain tentang nasi. Ibu bapak nasi itu putih, bentuknya kecil-kecil, apa dan lain-lain, dicangkat, apa dan lain-lain. Ibu bapak baru tahu secara nama, secara identitas. Dan makan nama itu tidak mengenyangkan. Betul? Betul. Tetapi ketika aku tahu, oh ini yang namanya nasi, aku icip, aku kenyang. Di situ aku bersaksi bahwa nasi mengenyangkan. Mengenyangkan. Berarti kira-kira kalau dalam kaitannya bersaksi, mengalami langsung nggak? Mengalami langsung sesuatu yang bukan dongeng, bukan cerita, bukan pokoknya, bukan katanya. Katanya. Makanya dalam ranah diri nanti outputnya kalau bicara dalam konteks orang, kita ini adalah orang yang lagi belajar menjadi Manusia. Berarti kalau ngomongin manusia ini udah bicara value atau yang disebut rasa. Rasa. Semua minuman isinya air. Tapi air bisa nama-nama minumannya beda nggak Bu Pak? Beda. Tapi ibu bapak mau minum apapun yang diminum apanya? Airnya.
Jadi kalau haus, yang primer airnya atau mereknya? Airnya. Udah kehausan di tengah gurun keluar merek, aku nggak suka merek ini. Karena kenapa? Aku pengennya merek yang gitu. Padahal dia butuh merek atau butuh air? Air. Nah sekarang karena nggak ngerti beda mana merek, mana air, mana nama, mana esensi, mana simbol, mana fungsi, semuanya jadi berantem gitu loh. Kenapa? Menganggap simbolku lebih baik dari simbolnya dia. Padahal cuma beda merek, isinya itu-itu juga, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Oke? Oke. Paham? Paham. Siap. Clear? Clear. Sekarang saya tanya, jadi Ahmad itu identitas Identitas. atau diri? Identitas. 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 Nah, kita akan berbicara bahwa nilainya kita semua yang dilihat bukan identitasnya, tetapi manusia. Yes. Makanya mau gimana pun Ibu Bapak, ujung output dari kehidupan kita, mau belajar, mau ibadah, mau sholat, mau umroh, mau apapun, cuma satu. Nabi Muhammad selalu mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Value kita semua intinya cuma satu, kebermanfaatan. Jadi sholat rajin, umroh rajin, tapi pelit misalnya. Pelit. Puasa rajin, tahajud rajin, tapi susah banget bermanfaat, susah banget memaafkan. Kira-kira dia dalam konteks identitas atau dalam konteks namanya dirinya? Identitas. Sampai sini oke? Oke. Paham ya? Paham. Sekarang saya tanya lagi, dikit lagi ya. Ibu Bapak kita pemanasan dulu ya, supaya agak warming up. Kalau udah warming up, oke. Oke. Nah, berarti pertanyaannya, kalau ada kata-kata siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Siapa mengenal apa? Dirinya. Dia mengenal apa? Tuhan. Nggak ada kata-kata siapa mengenal identitasnya, dia mengenal Tuhan. Nggak ada. Nah sekarang saya tanya, Ibu Bapak lebih mengenal identitas dirinya atau diri sejatinya yang mana? Diri sejati. Kayaknya masih Contoh. identitas. Apa ya? Ini ibu-ibu kalau lagi arisan ketemu teman baru, ini saya ulang-ulang seperti ini. Ditanya, ibu siapa? Anda siapa? Mau jawab apa ibu? Nama saya. Nah, Nama. sekarang saya tanya, nama itu identitas atau diri ibu-ibu? Identitas. Identitas. Hah? Identitas. Identitas atau diri? Identitas. Kenapa identitas? Karena pemberian. Bukan simbol. Manusia banyak. Karena nama kapanpun bisa kita rubah menjadi nama apapun. Betul? Saya besok ganti nama jadi Michael. Ibu bapak manggil saya siapa? Michael. Abuknya masih ada nggak? Hilang. Kan Ada aku dong. masih ada. Betul nggak? Masih ada. Gak usah jauh-jauh. Orang yang bersaksi adalah tahu aku selalu menyaksikan sesuatu yang tidak pernah berubah di dalam diriku. Makanya yang berubah-ubah itu disebut ilah. Yang tidak berubah disebut Allah. Makanya la ilaha illallah. Berarti ada dua nih. Mana diriku yang gak pernah berubah, mana diriku yang selalu berubah. Paham Ibu Bapak? Ibu Bapak begitu lahir dikasih nama nggak? Dikasih garis keturunan nggak? Dikasih binti nggak? Sekarang saya tanya, nama, garis keturunan, binti, gelar, jabatan, itu diri sejati kita bukan? Bukan, maka itu bisa jadi Tuhan. Makanya jangan menuhankan apapun kecuali Allah. Berarti kalau saya menuhankan nama saya, lupa bahwa aku bukan namaku. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau seruangan ini semuanya dicabut identitasnya, kita jadi apa?
Mim. Nah, ini mulai. Kalau kita semua dicabut nih, nggak ada ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak, nggak ada aku, nggak ada Pak Tata, nggak ada Pak Zabin, nggak ada Kang Ari, nggak ada Ibu Gina, semuanya kita lepas. Kita cuma jadi apa? Manusia. Kalau saya melihat semua orang manusia, kira-kira bakal merendahkan dia nggak? Kenapa? Karena tahu kamu dan aku sama-sama manusia. Sumbernya sama nggak? Titik awalnya sama nggak? Terus kenapa pada berantem sekarang? Berarti orang yang berantem gara-gara identitas simpel, dia lupa diri. Berarti kalau lupa diri, tidak mengenal diri. Tidak mengenal diri, pasti menuhankan selain Allah. Contoh. Oh ya, ibu bapak nomor selama segini, oke ibu bapak ini. Oke. Dapat ya? Ya. Dapat ya? Dapat. Sip. Dan mudah-mudahan kita nggak terlalu terbiasa lagi dengan dongeng, udah gitu aja bu. Karena kita perlu pikir gitu. Makanya saya ngajak pikir, ngajak berkontemplasi, ngajak berkritik lagi. Dan ibu bapak, tolong hati-hati sama omongan saya. Setuju? Setuju. Jangan main iya, ditolak iya. Nggak boleh gitu. Digunyah pelan-pelan, diicip-icip, dialami. Dan ibu bapak ketika mengalami itu salah satunya, oh ternyata aku menyaksikan apa yang dibahas, aku mengalami langsung. Di situ baru kita bisa bilang shadaqallah berazim. Jadi maha benar Allah atas segala firman-Nya itu ibu bapak habis tadarusan Quran atau mengalami Quran? Yang mana? Mengalami. Jadi tadarus terus tidak mengalami berarti belum bersaksi. Contoh, di Al-Baqarah 174 ada dibilang gini, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik siang maupun malam dengan tersembunyi maupun terang-terangan, dia akan mendapatkan enggak sedih, enggak bete, pokoknya dia akan mendapatkan yang namanya bahagia. Pertanyaan saya, kebahagiaan itu dapat ketika membunyikan atau melakukan? Lakukan. Berarti shadaqallahul azim habis baca atau habis ngerjain? Habis ngerjain. Sekarang selesai baca shadaqallahul azim, isinya nggak ngerti, nggak tahu apa yang dibacain, jadi bunyi. Kira-kira dia bersaksi nggak? Enggak. Jadi yang penting hatamnya atau pahamnya? Paham. Dua-duanya. Hatam jangan ditinggalin, tapi jangan sampai kita enggak Paham. Karena paham adalah pintu gerbang untuk menyaksikan. Kalau ibu bapak saya nggak paham, gimana mau bersaksi? Makanya alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenapa kita dikasih akal? Supaya paham, dan melampaui paham kita merasakan. Jadi paham penting nggak bu? Penting. Penting. Selama ini maaf ya, Iya. disuruh sholat dikasih paham dulu atau disuruh sholat dulu? Paham dulu. Iya, makanya sholatnya nggak paham-paham. Tapi ya anak TK SD ya nggak apa-apa sih untuk membiasakan muscle memorinya, iya. Tapi masa ngaji udah 16 tahun, bunyi diulang-ulang, nggak ngerti isinya. Akhirnya apa? Tidak merubah posisi dari ilah menuju kepada Allah. Sampai sini oke? Oke. Sip? Sip. Clear? Clear. Kamu Pak? Nah, sip. Nanti setengah jam lagi saya mau minta resume sama ibu bapak ya. Ibu bapak ingat, 2 pertemuan ke depan kita UTS, jangan lupa ya. Nah, tes kita nanti, 2 pertemuan yang akan datang. Jadi jangan lupa belajar. Oke. Sampai sini oke? Oke. Jadi kita pakai terminologi dulu. Satu, ada simbol, ada fungsi. Oke? Ada diri, ada identitas. Uswatun hasanah, ngikutin dirinya atau ngikutin identitasnya? Dirinya. Ya nggak apa-apa sekarang diikutin identitasnya dulu, tapi jangan kelupaan ketika pakaian saya sama dengan pakaian Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah memaafkan dan saya tidak memaafkan, berarti saya tidak mengikuti uswatun hasanahnya Rasulullah, kira-kira.
Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang bajunya Islami banget, tapi intinya dia susah memaafkan orang? Ada yang begitu? Ada. Ada. Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Sholat rajin, pelit. Umroh rajin, ngafirin orang mulu kerjaannya. Kan aneh. Sip? Sip. Oke? Oke. Berarti pertanyaan saya, identitas bisa menutupi dirinya? Bisa. Hah? Bisa. Identitas bisa menutupi dirinya? Bisa. Menutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang menutup dirinya dengan identitas. Contoh, jabatan identitas bukan? Iya. Ada nggak orang hari ini yang nggak mau lepas sama jabatannya? Ada. Berarti dia menuhankan apa? Dengan Identitasnya. segala cara dia membuat jabatan itu tetap punya dia. Ada begitu? Berarti dia melekatnya pada jabatan. Berarti identitasnya menutupi dirinya nggak? Iya. Jadi ibu bapak maksud saya, sekarang dengan terminologi umum gampang banget orang kamu kafir, tahu dulu. Pokoknya ini kafir, ini neraka, tahu dari mana? Pokoknya gitu aja. Kenapa? Kita ngambil data tapi nggak diolah gitu. Ngambil data yang tidak diolah terus akalnya berarti kan nggak dipakai. Sekarang saya tanya, ibu bapak ini lebih sering berpikir atau lebih banyak pikiran? Yang mana? Pikiran. Mengaku aja. Yang unik, banyak pikiran ngerasa lagi mikir gitu. Padahal banyak pikiran aja sih. Sip ya? Dapat ya? Oke. Bismillah, kita mulai. Kita akan membagi gradasi ini dalam beberapa level. Ya. Oh, kenapa? Sorry. Oh, oke. Cek. Karya ini rekaman penting banget masalahnya. Teman-teman, suara saya oke nggak? Cek one. Oh, oke, bentar. Sorry. Sekarang kayaknya lebih oke deh. Cek one, cek. Oke? Clear? Nah, baru jelas. Ya, tadi kurang neken sedikit. Sampai sini oke, ibu bapak? Sip ya? Oke. Setidaknya ibu bapak di tahapan ini bisa membedakan mana identitas, mana diri, oke? Sip. Pertanyaan lagi, satu lagi aja sebelum kita mulai. Identitas ini datangnya dari luar atau dari dalam? Hah? Dari luar atau dari dalam? Eksternal. Kalau diri, luar atau dalam? Internal. Berarti sekarang saya tanya, cara untuk aku mengenal diri adalah tidak sibuk dengan identitas, atau mungkin bahkan melepaskan kemelekatan apapun supaya aku bisa berjalan dari identitas menuju kepada diri, gitu kira-kira. Supaya nanti aku bersaksi, menyaksikan, oh ya Allah, ternyata aku ini bukan si Abu. Ternyata aku ini bukan. Dan nanti pelan-pelan kita akan belajar la. Akhirnya ngerti, oh ternyata diriku yang sejati itu bukan identitas itu gitu. Contoh ya, pelan-pelan. Ulang ya. Nama identitas bukan bu, Pak? Nama. Mana tadi tulisan nama? Oh belum. Sekarang saya tanya, ibu dan bapak namanya dijelekin, sakit hati nggak? Hah? Namanya dijelekin, sakit hati nggak? Oh kalau namanya mungkin. Anak ibu dan bapak dijelekin, sakit hati nggak? Nah kalau ini ya udah aja gitu. Betul? Berarti kalau aku sakit hati gara-gara namaku dijelekin, sekarang saya tanya, orang ngejelekin nama kita itu menjelekin diri kita bukan? Gini. Abu jelek banget loh. Saya tanya, dia lagi ngejelekin identitas saya atau dia lagi ngejelekin diri saya?
Ulang. Ada orang ngomong, Abu jelek lu, apa buah. Saya tanya, si orang ini lagi menjelekkan diri saya, diriku, atau identitasku? Identitas. Oke? Kenapa kok orang bisa sakit hati? Karena menyangka bahwa dirinya adalah Sekarang saya tanya, ibu dan bapak disebut jelek lu, emang kita langsung jadi jelek kan? Enggak. Betul nggak? Berarti ketika nama kita dijelekin, kita menyangka bahwa diri ini adalah identitas. Simple pertanyaan Pak Tata tadi. Orang yang bersaksi adalah ketika namanya dijelekin, dia tidak sakit hati. Kenapa? Karena aku bersaksi, aku bukan nama, dan dia cuma ngejelekin nama, akunya baik-baik aja. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang saya tanya, kenapa namanya jadi dijelekin, sayanya jadi kesel? Karena sudah ada ikatan melekat yang besar kepada identitas. Contoh, kalau benda ini belum jadi punya saya, berarti masih ada keterpisahan, ada aku, ada spidol. Atau anggap ini mobil, Bu, Pak. Oke? Ketika mobil ini udah saya beli, mobil jadi apa? Mobilku. Berarti mobil masuk kepada identitas nggak? Jadi mobilku. Sebelum mobil ini jadi punya saya, dan setelah mobil ini jadi punya saya, kira-kira ada perasaan yang berbeda nggak? Iya. Kalau udah jadi mobilku, ada orang duduk di kapnya, langsung es. Betul nggak Bu, Pak? Makanya ada orang nggak berani marah sama yang punya mobil karena badannya gede, mobilnya diludahin. Puah, sakit hati nggak yang punya mobil? Padahal dia lagi ngeludahin aku atau lagi ngeludahin identitasku. Tapi kenapa bisa sakit hati? Karena ada kemelekatan terhadap identitas. Ibu bapak kalau anaknya disakiti, ibunya ikut sakit nggak? Itu namanya melekat. Kenapa? Sudah mulai mengidentifikasi diriku dengan anakku. Padahal anak diriku bukan. Mobil tetangga ketabrak sama mobilku ketabrak, yang sakit hati yang mana? Mobilku. Apa yang membuat aku sakit hati? Karena adaku, ada kata kemelekatan, ada kata teridentifikasi, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Aduh, lemas gini ibu bapak. Ya, ibu bapak pokoknya kunyah aja dulu ya. Kunyah ya. Saya memang sengaja naik dulu ke voltase yang segini. Nanti kita pelan-pelan diturunin. Ending pelajaran hari ini ibu bapak nyampe ohnya belakangan. Sip? Oke? Jadi aku namaku bukan? Aku namaku bukan. Aku garis keturunanku bukan. Garis keturunan nama dikasih dari luar. Makanya maaf ya, nggak ada kalimat Allah beserta keturunan tertentu, nggak ada Bu. Tapi Allah hanya beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Tidak ada dalam garis keturunan, tapi ada dalam garis ketakwaan. Titik. Sip? Oke? Dapat? Nah, bismillah. Ibu bapak ini ngerti apa pura-pura ngerti sih? Ngerti ya? Oh ya, lumayan ya? Oke. Tapi ini berat nggak? Ayo dong Bu, kan kita udah 10 pertemuan lebih, ada ya? Ada loh. Sip ya? Oke. Nah sekarang kita akan mulai menjurus ke pertanyaan bagus Pak Tata tadi, bahwa apa sih yang disaksikan? Oke. Start ya ibu bapak ya. Bismillah, kita mulai. Surat 57 ayat 3 itu bilang, dialah yang awal dan dialah yang akhir. 57 Al-Hadid ayat 3. Ibu bapak seperti biasa saya pakai ayat angka boleh ya? Soalnya kalau saya sebut 5 Al-Hadid ayat 3, ibu nanti nyari dulu Al-Hadid itu surat keberapa ya? Lama gitu.
Kan rata-rata di hitungan Quran ayat ke-10 udah pada nggak tahu isinya gitu loh Bu, Pak. Udah 10 awal itu ngerti oke lah. Hadits berapa? Cek lama gitu. Makanya saya pakai angka supaya ibu bapak langsung nyarinya cepet. Dan ini nanti please saya tulis ya PR. Apa Bu, Pak? Berarti kalau PR diapain? Dibuka lagi di rumah. Nah, di sini saya nggak bacain full supaya cepet. Oke. Ibu bapak boleh nggak hari ini kita belajar mengenal Allah bukan namanya, tetapi esensinya, boleh nggak? Sip. Makanya nanti kita ngerti bahwa Allah itu sifat yang nomor satu apa Bu, Pak? Iya, ulas asih mah namanya wujud. Jadi kalau wujud ada wujudnya nggak? Setiap nama ada barangnya nggak? Nah ibu bapak hari ini kita belajar barangnya supaya nanti bersaksi. Karena bukan hanya orang yang ngomong sering Allahu Akbar itu yang Islami belum tentu Bu, Pak. Dia ngomong tahu nama tapi belum tentu tahu rupa. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang kita nggak kenal gitu loh Bu, betul nggak? Karena selama ini perspektif tentang Allah ada di langit ke-7 misalnya. Padahal Allah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Nah ini jawaban gara-gara tahu, gara-gara dongeng atau gara-gara bersaksi? Nah, udah tahu dulu aja lah, udah nggak usah sok-sok bersaksi lah, udah tahu aja dulu. Ya, aku udah bersaksi apret, gitulah kira-kira ya. Oke, kita buktikan jawaban tadi. Pertanyaan saya, Allah itu di luar, gini, kita itu di dalam Allah atau Allah di dalam kita? Yang mana? Nah, mulai ini kalau udah asbun nih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kita di dalam Allah atau Allah di dalam kita? Hah? Allah di dalam? Kecil dong. Kan di dalam ibu. Selalu apa Bu? Selalu mengingatnya. Ibu waktu ingat Allah ingat apa? Oh iya mati. Ya bagus sih. Nggak apa-apa. Ayo ini simple question banget nih. Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Hah? Allah di dalam? Berarti di luar kita nggak ada dong? Hah? Oke. Ibu bapak ini pertanyaan sulit nggak? Ibu bapak pernah dapat gini nggak? Dialah yang meliputi segala sesuatu. Meliputi. Kalau meliputi, ada nggak sesuatu di luar Allah? Hah? Ibu bapak di dalam masjid atau di luar masjid? Berarti masjid meliputi ibu bapak atau ibu bapak meliputi masjid? Nah, contoh ya, contoh. Ikan berenang di air. Oke? Ketika dia kelamaan berenang di air, dia bisa jadi lupa lagi ada di air. Terus begitu papasan sama omnya, nanya, "Om, air ada di mana?" Aneh nggak pertanyaan itu? Aneh nggak? Kenapa aneh? Sekarang saya tanya, si omnya aneh karena dia ngerti bahwa emang kamu di mana? Betul nggak? Sekarang saya tanya, si ikan ini kira-kira ada di dalam air atau dia tidak sadar berada di dalam air? Jadi ikan-ikan itu kira-kira siapa, Bu, Pak? Wow. Nah, ini nih kalau suka nyalahin orang gini nih, manusia lupa nunjuknya ke sini gitu. Betul nggak? Sip. Jadi secara logika sederhana dulu, ada nggak sesuatu di luar Allah? Sip. Ini saya terinspirasi dari anaknya Gus Chandra, nanya gini ke bapaknya. "Ayah, Allah di mana?" Umur 8 tahun Bu, Pak, nanya, "Allah di mana?" Sok ibu bapak kalau ditanya sama anaknya yang usia 8 tahun, "Allah di mana?" Ibu bapak mau jawab apa?
Di langit ketujuh. Nah, berarti anaknya dapat karangan-karangan bebas, emang orang tuanya juga begitu gitu. Jawabannya keren, Bu, Pak. Ditanya dulu. Sekarang mau nanya balik nih. Kamu sekarang ada di mana? Ibu bapak sekarang ada di mana? Masjid Pondok Indah. Masjid Pondok Indah ada di mana? Di Jakarta ada di mana? Pulau Jawa ada di mana? Indonesia ada di mana? Bumi ada di mana? Galaksi ada di mana? Super cluster ada di mana? Alam semesta, betul nggak? Alam semesta ada di mana? Pusing nggak? Oke? Nah, kalau kita cuma tahu nama nih, gak ngerti gini-gininya, terus mau bersaksi gimana ceritanya? Berarti pertanyaannya, kalau alam semesta ada, harus ada yang mewadahi nggak? Berarti mewadahi ini yang maha, super maha itu disebut dalam tradisi Islam disebut berarti alam semesta ada di dalam siapa? Di dalam genggaman Allah. Oke? Berarti kita ini di dalam Allah atau di luar Allah? Berarti Allah itu di luar kita atau di dalam kita? Ya udah, balik lagi ke ikan dulu, ikan. Ibu bapak nggak apa-apa ya kita agak lama di sini ya. Karena once kita ngerti ini banget, ibu bapak nanti getting clear, oh I see. Kita tidak menyembah Allah yang dalam tanda petik tuh imajinasi gitu loh, Bu, Pak. Karena Tuhan tuh cuma ada dua. Tuhan yang aku ciptakan atau Tuhan yang menciptakan aku. Jangan-jangan tiap hari yang kita sembah adalah Tuhan yang aku ciptakan menurut persepsi kita. Makanya kata John Lennon, God is a concept. Itu keren. Jangan-jangan kita menyembah konsep Tuhan bukan menyembah Tuhannya gitu. Oke? Ulang. 2 menit lagi aja. Ibu bapak nggak apa-apa ya, kita nggak cepat-cepat beresin modul, nggak apa-apa ya. Yang penting ibu bapak setidaknya hari ini mengasah pikiran dulu aja, itu bagus. Karena kalau ininya sering dipakai, kita akan lebih aware. Contoh, ikan berenang di dalam, berarti air di dalam ikan atau di luar ikan? Karena di perut ikan juga ada airnya. Paham? Clear? Berarti Allah itu di luar kita atau di dalam kita? Atau Allah itu dalam tanda petik kita itu di dalam Allah atau di luarnya? Meliputi. Sip? Jadi ada di dalam nggak? Ada di luar nggak? Kenapa? Sekarang saya tanya, kalau Allah meliputi kita, gimana kita jauh dari Allah? Gitu loh, Bu, Pak. Paham nggak? Aduh, aku tuh jauh dari Allah. Gimana jauh dari Allah? Karena kita diliputi. Makanya disebut muhit, yang maha meliputi. Contoh. Anggap papan tulis ini adalah bidang yang akan meliputi isinya. Oke? Mungkin nggak saya nulis di sini? Kenapa? Bidangnya di sini. Berarti saya tanya, semua tulisan ini ada di dalam papan tulis nggak? Berarti semua huruf beserta papan tulis nggak? Gimana dia bilang Allah ada di mana? Aneh nggak? Si semua tulisan ini begitu nanya, si budaya misalnya, papan tulis di mana ya? Aneh nggak, Bu, Pak? Kenapa? Bagaimana kamu ada kalau nggak ada ini semua? Paham nggak sampai sini? Oke? Sekarang saya tanya, semua tulisan ini tadi saya nulis datang dari mana? Nih. Berarti satu spidol ini bisa membagikan ke seluruh tulisan sampai penuh, tapi semua sumbernya dari sini. Berarti kira-kira ketika menampil kepada spidol, ketika menampil kepada papan tulis, membentuk semua kata-kata nggak? Sumbernya sama nggak?
Kira-kira kalau begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua sumber kita sama nggak kira-kira? Kita semua hanya tulisan-tulisan di dalam whiteboard yang sama, dan kita nggak bisa keluar dari whiteboard itu gitu. Ini kalau nggak ngerti juga, buset dah, udah gitulah kira-kira ya. Oke nggak sampai sini? Jadi Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Kenapa? Nah, udah gitu. Udah cukup ya, udah pinter-pinter lah ibu bapak ya. Sip ya? Clear ya? Berarti kita ini seperti tulisan-tulisan ini dalam whiteboard yang nggak mungkin kemana-mana gitu kira-kira. Oke ibu bapak, sip ya? Sejujurnya ibu bapak nerangin ini susah banget loh, dan sangat susah mencari kata-kata yang sangat mudah untuk dipahami. Ibu bapak kalau baca buku Ibnu Arabi ini berapa kitab kali gitu, berapa bab bahkan. Dan alhamdulillah dengan semua apapun teknologi sekarang itu memudahkan kita untuk mewujudkan pemahaman kita terhadap Allah gitu kira-kira. Oke bu pak, sip, paham, dapat, sip. Ulang. Berarti nama diriku bukan, pokoknya ibu bapak sekarang latihan identitas. Begitu ibu dan bapak ngelihat, maaf ya, OB identitas bukan? Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang yang merendahkan orang gara-gara status OB-nya? Bisa begitu nggak? Berarti kalau dia merendahkan seseorang gara-gara status OB-nya, dia lagi menuhankan kafir nggak dia? Nice. Jadi yang banyak kafir tuh orang lain atau diri sendiri kira-kira? Maka nggak usah gitu. Karena boleh jadi yang kita kafirkan, boleh jadi yang kita anggap kafir, jauh lebih baik daripada yang mengkafirkan gitu. Sekarang maaf ya, kafir sesederhana beda agama kafir. Begitu nggak bu pak? Sekarang saya tanya, agama itu dirimu bukan? Nah mulai pusing lagi ini. Ibu bapak agama dikasih nggak? Atau milih sendiri? Dikasih. Berarti sesuatu yang datang dari eksternal nggak? Berarti agama dirimu bukan? Bukan. Identitas atau diri? Berarti ketika ngelihat perbedaan agama, yang kita lihat perbedaan apa? Tapi semuanya manusia nggak? Oleh karena itu jangan sampai beragama tapi merendahkan kemanusiaan gitu. Oke? Paham? Sip ya? Sip. Dah. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya? Oh ini diem tuh udah gitu ya. Itu maksudnya puyeng gitu, tapi nggak apa-apa. Dah, kita mulai satu-satu ya ibu bapak ya. Sip. Tulisan ini semua datang dari spidol yang sama, betul? Dia menampil sebagai meliputi. Dia menampil sebagai diri, dia menampil sebagai Allah, dia menampil. Ini yang ibu bapak lihat adalah tampilan. Tapi sumbernya dari sini. Berarti satu spidol bisa menampilkan banyak nggak? Nah. Tapi intinya sumbernya sama nggak? Sip. Wadahnya di papan tulis yang sama nggak? Sip. Sekali lagi ya. Jadi Allah dekat apa jauh? Kenapa? Nice, dah. Ini jangan lupa nih. Jadi ibu bapak mau main jauh kemanapun, bisa menjauh dari Allah nggak? Maaf ya, tidak ada hal yang bisa membuat kita menjauh dari Allah, nggak mungkin. Tapi suka ngerasa jauh nggak dari Allah? Nah. Kenapa? Tidak sadar. Lupa maka orang yang lupa diri pasti menganggap Allahnya jauh gitu. Itulah kenapa kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal aku. Paham? Mengenal siapa bu pak? Sekarang saya tanya, kalau mengenal diri berarti mengenal identitas bukan? Kenal si Abu tuh siapa ya? Gitu nggak? Bukan, itu namanya kenalan sama identitas. Jadi nanti kita ngerti, cara mengenal diri adalah melepaskan identitas. Baru nanti kamu kenal dirimu.
Once identitasnya masih dituhankan, udah deh, nggak usah belajar gini-gini aja. Pasti sibuknya urusan apa? Kunut nggak kunut, berantem. Gini-gini, ribut. Beda agama, berantem. Beda gerakan, berantem. Itu semua berantem ada di wilayah identitas. Syariat, fikih. Tapi bukan berarti nggak penting, bukan. Tapi dilampaui, jangan di kelas itu terus gitu. Sip? Clear? Ya. Berada di luar dan di dalam diri saya. Karena yang selama ini saya ikutin itu Allah itu di dalam diri saya gitu. Saya lebih banyak sekarang itu terus terang. Mungkin saya salah pemahaman dari YouTube Kang Abu. Kalau menggambarkan di luarnya itu saya masih kurang dapat. Ada di luar dan ada di dalam. Kalau di dalam diri udah dapat segala sesuatu itu Allah itu ada dalam diri kita gitu. Nah. Ibu sekarang lihat sebelahnya. Oh, I see. Ah, udah gitu. Ya. Dapat ya Bu ya? Berarti kemana saja menghadap wajahnya siapa? Berarti kalau ibu ngelihat semua di depan wajahnya Allah, ibu tega nggak nyakitin dia? Ah. Ketika ada orang gini, masa begitu ada ibu-ibu ketabrak, ibu agamanya apa? Masa gitu? Berarti ketika ibu menolong siapapun, lagi menolong siapa sebenarnya? Lagi menolong Allah. Di surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong aku, maka aku akan menolongmu. Berarti ketika ibu nolong orang lain, lagi nolong siapa? Sip. Jadi di luar, di dalam Bu? Di mana? Kenapa? Gitu. Oke? Good question Bu, bagus. Ada lagi? Dapat ya, Bapak? Kalau sifat dan watak itu manusia apa identitas? Mantap. Ibu bapak saya mau nanya, maaf ya. Ketika seseorang dilahirkan, kita pasti membawa DNA orang tua kita, betul nggak? Betul? Sekarang saya tanya, kita terlahir dipengaruhi oleh dunia luar nggak kira-kira? Iya. Maka sikap, watak, personalitas nanti itu beda-beda Pak. Tapi saya mau ceritanya gini aja, nggak bisa ngomong gini, aku tuh orangnya pelit, kenapa turunan pelit deh kayaknya, nggak bisa Bu Pak, nggak bisa gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena lingkungan yang membentuk kita, gitu Pak. Jadi kita terprogram oleh orang luar. Contoh, ada anak terlahir di lingkungan pencuri. Berarti ibu bapaknya pencuri, anaknya diinstal pencurian nggak kira-kira? Iya. Ada anak lahir di wilayah penjudi, ngelihat judi buat dia it's okay. Kenapa tiap hari begitu? Berarti pertanyaan saya, kita semua diinstal dari faktor eksternal nggak kira-kira? Itulah yang disebut identitas, gitu Pak. Sip ya? Maka PR besar kita adalah melepaskan identitas-identitas itu gitu. Supaya kita pelan-pelan belajar menjadi manusia. Contoh lagi nih yang lebih real. Ada anak lahir di golongan Islam garis keras. Dia ngomong, bapaknya ngomong, "Nah, di luar agama kamu neraka." Dia ngelihat orang di luar agamanya ngomong apa pasti? Neraka. Kenapa? Terinstal. Tapi belakangan si anak ini ketika terbuka hatinya, dia pasti ribut sama bapaknya. Pak, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena agama hanyalah identitas. Bapaknya nggak mau berubah. Kamu, nah berantem akhirnya. Oke? Kira-kira Ibrahim gitu nggak Bu Pak? Iya. Makanya Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Sorry ya Pak. Belief system kita beda nih. Kenapa? Buat aku, nah panjang nanti ceritanya gitu. Sip? Oke? Ibu bapak cuma satu to the point aja. Alamiah kita semua tuh cuma satu, mewakili sifat sumbernya. Alamiah kita semua adalah welas asih, titik. Di luar itu bukan sifat kita, dalam tanda petik. Jadi begitu kita benci sama orang, welas asih ketutup nggak? Tercover nggak? Kafir nggak? Iya, kenapa? Karena aku menutup sifat alamiah kita sebagai percikannya dia, nanti kita ngerti sebentar lagi.
maka aku membuat orang jadi benci, dengki, iri, dan seterusnya gitu. Sip? Oke? Makanya kita diwariskan sama orang tua, diwariskan apa? Kebiasaan. Maka kalau orang tuanya pelit, cenderung anaknya ikut pelit. Karena children see, children do. Anak ngelihat, dia ngerekam. Makanya yang selalu saya ulang-ulang, ibu bapak, maaf banget ya, tidak pernah ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan. Perubahan datang dari contoh. Oke? Meskipun Pak, nanti kita dianugerahi sama Allah namanya interest. Masing-masing kita punya keunikan. Nanti kita bahas itu. Oke? Sip? Sementara gitu dulu ya Pak. Sementara. Nanti kita bahas itu di 2-3 pertemuan ke depan. Oke, ibu bapak dapat ya? Dapat ya? Oke, kita mulai ya. Ini part yang lumayan PR sih Bu, Pak. Tapi kalau ini kita nggak lampaui, kita akan stuck gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bismillah. Jadi saya mau pakai terminologi 5 hari ini. Ya 5 nih. 1. Saya sebut sumber. Apa Bu, Pak? Berarti semua alam semesta beserta isinya sumbernya beda-beda atau satu? Gitu. Ini sumbernya sama tapi yang beda namanya bukan? Iya. Tetangga ngomong Sang Hyang Widi, silahkan. Teman-teman Kapitayan ngomong Toyo, silahkan. Yang lain ngomong Yahweh, silahkan. Yang lain ngomong Hyang, silahkan. Itu semua hanya berbicara nama. Sampai sini oke? Tapi fungsinya sama nggak? Jadi yang selalu berbeda itu nama. Tapi kefungsiannya nggak pernah berbeda. Berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun mau ngasih tahu bahwa, maaf ya, semua berasal dari sumber dan hanya akan bisa kembali ke sumber. Berarti saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga, seagama, beda bangsa apa, sumbernya sama nggak? Yang beda apanya? Identitas. Udah ibu bapak note itu dulu aja, simple. Sip. Nah, saya mau bawanya ke tradisi Islam karena kan kita bahasnya di sini. Sang sumber itu, true source itu, true itu kan sesungguhnya ya, sejati. Namanya kalau boleh dikasih nama, namanya adalah Allah gitu. Oke? Sip. Pertanyaan. Berarti kita bisa hidup bagian dari dia nggak kira-kira? Bagian dari dia nggak? Yes. Makanya di surat 32 ayat 9 dibilang, aku tiupkan. Aku apa Bu Pak? Nggak ada kata-kata aku ciptakan, nggak ada. Tapi aku apa? Sekarang saya tanya, kalau ditiupkan berarti bagian dari nggak? Yes. Maka sumber, saya pakai bahasa yang gampang aja ya, memercik menjadi diri. Menjadi apa? Diri. Bahasanya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, dia memercik menjadi Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad bagian dari dia nggak? Tapi dia terpercik. Contoh. Kalau ini lautan, rasanya apa Bu Pak? Asin. Kalau ibu bapak saya pengen ngerasain asin, harus minum selautan nggak? 1 tetes airnya mewakili sifat dari semua lautan, yaitu asin. Sampai sini oke? Sip. Berarti lautan terdiri dari tetes-tetes air nggak? Berarti papan tulisan ini terdiri dari tetes-tetes tinta nggak? Sumbernya sama nggak? Dari sini. Oke? Contoh. Bulan bintang. Salib. Tiga poin ini yang berbeda bagaimana kita memaknai
Bagaimana kita paham, bagaimana kita ngerti. Bisa nggak kalau orang nggak terbuka, ngelihat salib langsung, bisa gitu nggak Bu Pak? Bisa. Padahal ketiga ini datang dari satu sumber. Oke? Oke? Ulang. Aduh, pakai ini rada pusing kayaknya ya, ganti deh. Ibu bapak ini anggap kosong ya. Datang dari mana ini? Spidol. Muncullah Islam. Ini apa Bu Pak? Tulisan Islam, tulisan. Nah. Sip. Datang dari mana? Kristen. Datang dari mana? Hindu. Datang dari mana? Udah terusin aja nanti ya. Ada 4.999 nanti. Pertanyaan. Semua tiga ini datang dari sumber yang sama nggak? Berarti yang berbeda apanya? Identitas. Dia bisa ngomong bahwa sumbernya Allah, boleh nggak? Dia bisa ngomong sumbernya Bapak, boleh nggak? Makanya Bapak atau Father artinya source, sumber. Dia bisa ngomong tentang Atman, boleh nggak? Jadi mau Atman, mau Bapak, mau Allah, tiga-tiganya mau berbicara tentang sumber. Maaf ya, yang agak nggak terlalu bisa masukin ke dalam ranah simbol dan fungsi, dia akan berantem bahwa nggak bisa, sumber itu namanya Allah. Kenapa? Dia main ya kurang jauh gitu loh Bu Pak. Nggak bisa, namanya Atman. Kenapa? Dia cuma tahu ini. Padahal kita tahu bahwa ini semua hanya bagian kecil dari keseluruhan ini. Sampai sini oke nggak? Sip. Simple ya. Jadi mau ada orang A, orang B, orang C, kalau kita ngelihatnya dengan kesadaran, saya tiga-tiganya sedang melihat kalau kecelakaan yang harus saya tolong yang mana? Pertanyaan. Kalau saya cuma mau nolong yang sekelompok ini, berarti saya tidak mengindahkan dua yang ini sebagai diri. Makanya Quran itu ngomong rahmatan lil alamin atau lil muslimin. Berarti kalau alamin semuanya nggak? Gitu. Paham? Oke? Nah, sekarang kita aplikasikan. Berarti ibu dari sini ke sini, bapak dari sini, semua sumbernya sama nggak? Sama. Kita semua datang dari tempat yang sama dan kita menghirup udara yang sama, maka kita disebut satu udara, disebut saudara. Ibu bapak maaf ya, emang ketika ada orang selain Islam, oksigennya gitu nggak kira-kira? Enggak, tetap aja kok. Ya ibu bapak matahari menyinari ngelihat agama nggak? Ketika kelihat ada orang Islam, terang banget misalnya, kan enggak. Begitu ada babi redup gitu misalnya, kan enggak. Betul nggak? Berarti konteksnya adalah rahmatan lil. Dapat nggak sampai sini? Oke? Ulang. Berarti tiga-tiganya sumbernya sama nggak? Termasuk kita sumbernya sama nggak? Jadi yang beda apanya? Mantap. Simple kalau aku mulai ngerti. Saya dan kamu hanya beda identitas, tetapi saya tahu bahwa kamu dan saya adalah manusia, maka saya tidak akan membatasi apapun untuk menolong kamu. Kenapa? Karena kita sesama manusia. Di situ aku bersaksi. Tidak ada ilah selain simple. Jadi kalau saya nolong masih milih-milih agama, milih-milih suku bangsa, milih-milih sedaerah atau dan lain-lain, berarti saya belum bersaksi. Meskipun setiap persaksian punya layernya beda-beda gitu. Sampai sini lumayan menjawab nggak Pak?
Dikit ya, ya lumayan Pak, ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ibu bapak oke sampai sini Bu, Pak? Duh, kalau ibu bapak oke, saya happy banget aja. Ya. Ini kan penjelasan mengenai kita sesama manusia dengan identitas yang berbeda tapi satu dari Sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa memilah kalau ini kita sedang mengenal jati diri kita dengan berbagai identitas. Tapi nanti Islamnya adalah tauhid gitu aja Bu ya. ya. Betul ya Bu ya, supaya tidak konfus. Islam tauhid itu maksud ibu gimana? Jadi begini, jangan sampai berpikiran salah persepsi. Oh, agama apa juga sama, tidak. Tetapi kita di sini sedang esensialnya sebagai mengenal Allah dengan mengenal jati diri. Jadi kita ini memang seperti Kang Abu mengatakan tadi, bahwa dalam Al-Quran juga, Quran itu buat rahmat untuk semua yang ada di dunia ini. Maka kita harus saling memanusiakan manusia juga, bukan untuk menyamakan agama gitu ya Abu ya. Setuju begitu ya, insya Allah ya. Punten. Oke. Sekarang simpel aja Bu, Pak. Tulisan 1 sama tulisan 2 sama atau beda? Beda, nggak ada yang sama. Betul nggak? Tapi layak nggak 1 sama 2 saling ngejelekin? Maka tidak ada agama yang sama, tetapi tujuannya sama nggak? Sama. Paham ya? Tauhid itu, ahad itu artinya melihat segala sesuatu ini dalam satu kesatuan yang tidak mendikotomi atau memisahkan, gitu kira-kira. Jadi ketika ibu bapak sekarang belief sistemnya Islam, udah jangan kemana-mana, di situ aja. Tapi nggak usah usil sama orang yang belief sistemnya beda, dan nggak usah ngerasa lebih bagus dari dia, gitu maksud saya. Paham? Oke? Karena kenapa? Mau semua perbedaan ini sumbernya datang dari sumber yang sama. Oke? Aduh, jadi diam gini ibu bapak. Oke nggak ini? Oke. Sip ya. Kata kuncinya nggak usah usil aja, nggak usah ngerasa, biarin, karena setiap orang punya belief sistemnya masing-masing. Sekarang saya tanya, kita semua di ruangan ini Islam, apakah sama keislaman kita? Enggak loh, sesama Islam aja bisa beda kok. Tapi yang jauh lebih penting, setiap perbedaan itu dijadikan jalan pembelajaran untuk aku membuat diriku jadi jauh lebih baik. Ibu bapak tahu Nabi Muhammad pernah perang sama King of Yahudi, dia tangan kanannya Rasulullah. Apakah dia menyalahkan dan dalam tanda petik menjelekkan? Enggak, diajak bertauhid, menyatu. Makanya Nabi Muhammad tidak mendesain dalam tanda petik negara Islam, tetapi umat Islam. Tauhid itu artinya persatuan. Sekarang saya tanya, kalau persatuan di dalam parameter indikatornya atau partikelnya penting berbeda nggak kira-kira? Beda. Jadi semua agama sama nggak? Enggak. Tetapi tujuannya sama, dan setiap kita punya belief system masing-masing menuju kepada pengenalan jati diri. Makanya di surat 22 ayat 17, mau kamu beriman kek, mau kamu Yahudi kek, mau kamu Nasrani kek, mau kamu Majusi kek, terserah, aku yang akan menilai, kata Allah. Jadi penilaian milik siapa Bu, Pak? Allah. Tugas kita nggak bisa begitu. Jadi ada orang dengan jalannya sendiri menuju, boleh nggak? Boleh, urusan dia gitu. Karena nanti kita akan paham, hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya itu hubungan yang sangat private gitu kira-kira. Makanya Quran nggak nyuruh kita berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada Bu, Pak. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kebaikan berarti tiga-tiganya bisa melakukan hal yang sama nggak? Iya. Kalau kebenaran nanti aku nggak lebih benar, aku lebih benar gitu. Jadi kalau ada orang nanya ke saya, Kang, jadi agama yang paling benar agama yang mana? Saya akan jawab, agamamu, titik. Oke. Sip. Aduh, lemas gini ibu bapak, oke nggak ini?
Paham ya? Clear? Dapat ya? Jadi sumbernya sama nggak? Memercik nggak? Sip. Nah, supaya gampang, sumber ini kita sebut aku satu. Aku apa? Tuh. Diri sejati kita sebut aku dua. Oke? Maka diri sejati ini, diri ini disebut ruh. Kita terlahir nggak? Begitu terlahir, diberikan jiwa. Ini aku tiga. Tiga-tiganya dibungkus pakai jasad, itu namanya aku empat. Sekarang di era media sosial punya nama di dunia maya itu aku 5. Ibu bapak kalau buka sosial media ada nggak orang namanya Abu di sosial media namanya John, bisa begitu nggak? Mukanya direkayasa pakai AI kelihatannya keren banget, bisa begitu nggak? Ketemuan begitu ketemu kecewa, kenapa? Kok nggak kayak yang di profil picture ya? Bisa begitu nggak bapak? Nah itu aku 5 tuh. Feel? Makanya sekarang selain neraka jahanam ada filter jahanam namanya ya. Ini jahanam banget nih filter. Kenapa? Jadi kinclong banget gitu. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, foto yang kita simpan di profil picture diri kita bukan? Bukan, jauh di sini. Nah, dah ya. Di antara aku 1, 2, 3, 4, dan 5, 1 nanti kita bahas lebih detail. Kita bahas dari 2, 3, 4, dan 5 aja dulu. Pertanyaan. Yang gak pernah berubah, yang menjadi fitrah, yang paling sejati, 2, 3, 4, atau 5, yang mana? Inilah yang disebut diri sejati. Tubuh berubah gak? Ibu bapak ngaca 15 tahun yang lalu sama ngaca tadi pagi beda gak? Lebih lucu yang mana? Berarti ilusi bukan? Berubah gak? Berubah. Meski kalau yang sering ke Korea mungkin beda ya, mungkin. Berarti 3, 4, dan 5 ini wilayah yang akan berubah. Inilah kelak nanti disebut ilah, inilah kelak nanti disebut permainan. Tapi ini yang disebut diri yang sejati gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Seruangan ini yang beda 2, 3, 4, atau 5, mana yang beda? Kita sebut yang beda identitas atau dirinya? Identitas. Berarti kita percikan yang sama nggak? Iya, sama. Cuman jiwanya beda, casingnya beda, nama di sosial medianya beda, gitu aja. Contoh, si percikan ini datang dari sumber yang sama nggak? Kita sebut true source saja ya, sumber, maha sumber. Pertanyaan, ruh yang ditiupkan sama ibu-ibu, bapak-bapak, dan yang ditiupkan ke saya, semua kualitasnya sama nggak? Hah? Kok bingung? Semua kualitasnya sama nggak? Sama. Gak ada ini ruh premium, gak ada Pak. VVIP, gak ada. Semua yang ditiupkan dari sumber semuanya sah. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Kualitas jiwa. Karena sumber kita semua, isi kita semua, gak ada yang berbeda. Cuman kualitas jiwanya mau diasah atau tidak,
mau di-upgrade atau tidak, maka kenapa jiwa serta penyempurnaannya 91, 6 sampai 10. Maka aku ilhamkan kepada jiwa itu jalan ketakwaan dan kefasikan, dan disitulah bebas untuk memilih. Maka kenapa aku 3 ini yang kita pelajari supaya kita masuk kepada level jiwa, setidaknya jiwa yang disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang apa? Tenang. Ibu bapak, semua jiwa kita tenangnya sama nggak kira-kira? Enggak. Berarti yang bergejolak di level jiwa nggak kira-kira? Yes. Maka kalau tadi berbicara, perbedaannya di mana? Di kualitas jiwa kita masing-masing. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka nanti minggu depan ya, hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang bisa menyaksikan aku bukan aku 3, tapi aku adalah aku 2. Ketika jiwa kita lagi dalam keadaan tenang. Komunikasi itu penting banget. Kalau nggak komunikasi jadi miskomunikasi. Akhirnya jadi persepsi. Jadi ribut. Gimana kita akan mengatakan dia nggak benar sementara kita nggak pernah tahu isinya apa? Betul nggak Bu Pak? Asumsi bahwa kamu sesat. Dari mana? Katanya begitu. Selesai. Nggak pernah kenalan gitu. Makanya berkaitan sama komunikasi di surat 49 ayat 13, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu kenal mengenal. Jadi ibu bapak, kita disuruh kenal mengenal atau disuruh saling menilai? Iya. Jadi maaf ya, once ada ngerasa aku lebih baik dari dia, sorry to say, berarti dia nggak kenal siapa dirinya gitu. Ibu bapak maaf ya, Nabi Muhammad selalu memperlakukan siapapun di luar dirinya sebagai apa coba? Sahabat. Nggak pernah ngomong guru murid. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang dilihat aku 2-nya. Oke? Oke? Sip? Pertanyaan, Islam itu aku 2 atau aku 3? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Islam itu di aku 2 atau di aku 3? Aku? Oke. Saya tambah lagi pertanyaannya ya. Agama Islam itu di aku 2 atau di aku 3? Nah, dua-duanya aku 3 ah. Hah? Dengerin dulu. Ada Islam, ada agama. Orang yang agamanya Islam pasti Islami nggak? Belum tentu. Karena agama adalah identitas, Islam itu kesadaran. Saya balik. Bisa nggak KTP-nya nggak Islam, tapi Islami banget, bisa nggak? Berarti Islam itu di aku 2 atau di aku 3? Di sinilah. Berojol dikasih agama, di sini agama Islam. Ibu bapak masih ingat nggak arti Islam apa sih? Berserah total kepada sumber. Jadi pada dasarnya semua yang ada di semesta raya ini Islam nggak? Islam. Maka tolong bedakan mana orang yang Islam dan mana orang yang agamanya Islam. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang ya, pelan-pelan. Aku 1 apa tadi Bu, Pak? Sumber. Memercik menjadi ruh. Itu aku. Berarti seruangan ini yang sama aku 2-nya atau aku 3-nya? Aku 2. Mantap. Karena kita datang dari sumber yang sama. Ketika si aku 2 ini dikasih jiwa, karena kita mau hidup di sini, salah satu isi jiwa 3 tuh, pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi, semuanya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sehingga si aku 3 hadir, jadilah
Begitu saya langsung lahir, kamu Abu ya. Berarti ketika saya udah tahu saya Abu, saya bisa lupa nggak kalau aku ini aku dua, Bu, Pak? Bisa, kenapa? Tiap hari dipanggil si A. Berarti Abu diri saya yang sejati bukan? Bukan. Tapi melekatlah identitas menutupi diri sejati. Makanya ibu bapak kalau ditanya sama teman, sok contoh, ibu bapak asalnya dari mana? Jawa, Bandung, Subang, Tasik, Palembang. Itu Subang, Tasik, Palembang apa itu? Aku yang dua atau aku tiga? Aku tiga. Jadi ada orang lahir di Bandung sama ada orang lahir di Makassar. Yang berbeda adalah aku tiganya, tapi dia sama-sama sumber aku dua kan kira-kira? Yes. Tapi jadi melekat nggak? Aku orang Makassar, aku orang Bandung, gitu nggak? Yes. Kalau identitasnya dilepasin, jadi aku dua nggak kira-kira? Nah, gitu. Kira-kira kalau kita semua ada di kesadaran aku dua, damai nggak dunia, Bu, Pak? Nah, udah gitu aja. Sayangnya, yang ada di kesadaran aku dua cuma 1%. 99%-nya ada di sini nih. Makanya ribut mulu. Berarti pertanyaan saya, kalau kita ada di aku dua, kita akan ngelihat semua yang di hadapan kita manusia bukan, Bu, Pak? Yes. Sip? Oke? Paham, Bu, Pak? Aduh, ibu bapak diam-diam gini, hari ini ada apa ya? Dapat ya? Sip ya? At least setidaknya ibu bapak sekarang mau ngejudge, ngerendahin, ngebully apa, diam dulu aja. Diam dulu. Yang aku lihat itu cuman jiwanya, identitasnya. Tapi coba pelajari, tembus pandang, lihat isinya gitu. Karena nanti di 3, 4, dan 5 inilah disebut orang. Inilah nanti disebut manusia. Sip? Jadi orang beda wajar nggak? Kenapa? Dilahirkan di tempat yang berbeda. Orang tuanya beda nggak? Pengajarannya beda nggak? Jadi yang beda di aku tiganya nggak kira-kira? Tapi siapapun yang terlahir intinya adalah aku dua ini nggak kira-kira? Yes. Maka nanti pertemuan yang akan datang kita akan lebih dalamin. Jadi kita akan ngerti, oh mana ruh, mana jiwa, mana jasad, mana aku sejati, mana aku ilusi. Pertanyaan lagi terakhir. Di Quran disuruh ngomongin rahmatan identitas atau rahmatan alamin. Selesai. Jadi maaf ya, kalau kita ngerasa bahwa dia nggak layak dapat surga karena aku yang paling layak, sombong nggak, Bu, Pak? Nah, udah selesai, game over. Makanya Nabi Muhammad wanti-wanti, tidak akan ada orang yang masuk surga ketika dia membawa satu titik yang namanya kesombongan. Jadi make sure lagi tadi statementnya Ibu Gina, agama sama apa beda? Beda. Tapi yang samanya adalah aku duanya. Karena agama bicara di aku tiga. Nah, agama adalah wahana supaya si aku tiga bisa ketemu aku duanya, gitu loh, Bu, Pak. Jembatan. Jadi beragama ini tujuan atau jembatan? Tujuannya apa? Aku dua. Apalagi nanti ke aku satu. Berarti ketika kita mulai bersaksi, begitu saya mau ngejelekin gara-gara identitas, aku bersaksi. Oke. Aku mau bersaksi Kenapa? Saya nggak mau ngelihat identitasnya. Kenapa? Kalau aku menjelekkan dia gara-gara identitas, berarti aku sedang tidak bersaksi gitu. Mudah-mudahan nambah persentase lagi, Pak, untuk bersaksi lebih dikit lagi gitu. Berarti sekarang saya tanya, kalau tadi pertanyaannya, terus jadi yang bersaksi siapa? Mantap. Jadi nanti tiap hari si aku dua yang cuman lagi menyaksikan aku tigaku.
Oh ini nih mau nyuri nih, aku dua naik, nggak boleh, diikutin. Tapi lama-lama si aku tiga nggak mau dengerin aku duanya, jadi mau dia terus. Contoh, ibu bapak ingat nggak waktu pertama kali ngebohong? Ingat nggak? Oh udah nggak ingat, udah lama banget berarti ya, udah. Waktu ibu bapak pertama kali ngebohong ada rasa takut nggak? Dari mana rasa itu ketika aku dua yang ngasih tahu jangan? Tapi karena pengen banget tetap ngebohong. Berarti si aku tiga nggak mau mendengarkan aku dua. Berarti dia nggak bersaksi namanya. Oke? Sip? Koma. Di aku dua ada sumber petunjuk nggak? Quran tuh adanya di sini. Jadi masing-masing kita udah ada petunjuk nggak? Cuman nggak didengerin aja sih, gitu. Terlalu sibuk nyari validasinya keluar terus, percaya omongan orang mulu. Makanya nanti ibu bapak bakal ngerti kenapa Nabi Muhammad nggak nulis Quran. Karena Nabi Muhammad pengen umat-umatnya, kamu direct aja langsung aja ke aku dua, kan ada semuanya. Betul nggak? Berarti Allah dekat apa jauh? Karena apa tadi? Berarti hubungan kita sama Allah bisa jadi hubungan langsung nggak? Kalau distributor utamanya udah ada, ngapain ngambil barang dari subagen gitu loh Bu, Pak? Apalagi ini subagen nggak jelas lagi gini. Makanya saya nggak pernah ingin meyakinkan sesuatu, ngajak diikutin. No, ini cuma ngajak diskusi. Ibu dan bapak temukan dalam persaksian di dalam dirinya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa puncak dari semua kebenaran adalah aku bersaksi dan aku mengalami. Makanya pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Gitu kira-kira. Sip. Oke. Aduh Bu, Pak, once seperti ini top aja udah. Sip ya. Tapi kita pelan-pelan gak apa-apa ya. Santai, relax. Seenggaknya ibu bapak pulang dari sini membawa sebuah perenungan. Setidaknya kita memiliki akhlak yang lebih baik, perilaku yang lebih baik. Kata kuncinya adalah selalu dalam koridor aku satu ini disebut namanya welas asih. Udah nih kata kuncinya ada di sini. Oke Bu, Pak. Sip ya. Terakhir saya tidak memperbolehkan nanya lagi karena nanti ini diulang-ulang pertemuan yang akan datang. Kita di awal 30 menit pertama kita tanya jawab. Tapi terakhir saya yang mau nanya. Kira-kira dari pembahasan kita hari ini, ibu bapak dapat apa? Silakan. Ada yang mau bicara nggak? Apa sih yang ibu bapak dapat dari serangkaian pembelajaran kita? Dari Pak Tata dulu deh yang nanya. Silakan Pak. Kan bapak yang nanya. Ya, terima kasih Kang. Alhamdulillah sih. Jadi Agak lebih dekat Pak, punten. ya. Terima kasih. Oh ini lebih gede Pak. Tukar dulu. Punten. Oh ya itu lebih gede. Terima kasih Kang Abu. Agak ini juga bergetar. Saya mempercayai akan pertemuan dengan Tuhan. Jadi suatu saat ketika saya selesai di dunia ini, saya akan bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan itu pasti ada seperti pertanyaan tentang kesaksian itu. Allah akan bertanya tentang, bukankah kamu sudah saya berikan sesuatu? Bukankah kamu bagian dari percikanku? Dan itulah kesaksian. Itu yang baru saya dapatkan hari ini, Kang Abu. Karena selama ini apa yang saya saksikan, kesaksian saya tentang apa? Terus kalau bersaksi apakah saya pihak ketiga? Terus bagaimana Nur Muhammad? Hari ini sih saya dapat satu kepahaman, meski mungkin sedikit saya nggak tahu tuh, tapi hati saya bilang bahwa Tuhan Allah memberi
kasih sayangnya yang selalu saya tutupi. Ini yang kadang-kadang saya nggak apa saya nafikan tentang pemberian kasih sayang itu. Sementara itu dulu Kang Abu. Terima kasih Pak Tata. Kita slow but sure aja Pak ya. Oke, atur nuhun. Dari ibu-ibunya satu mungkin. Siapa? Ibu boleh? Apa sih yang ibu dapat? Mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih. Oh jangan manggil Ustadz, Abu aja. Oh boleh ya, Iya. oke baik. Pak Guru aja kalau gitu. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang suka pendendam nih Pak. Jadi hari ini saya banyak belajar bahwa manusia itu sama semua. Kesalahan itu adalah diperbuat oleh di luar dari diri manusia itu, dan kita harusnya sesama saling bukan membenci tapi mungkin memaafkan dan memberitahu bahwa itu jangan dilakukan lagi. Itu sih Pak. Oke, luar biasa. Saya ada pertanyaan tapi Pak Boleh, Ustadz. silakan. Oke. Dari kecil saya diajarkan norma-norma bahwa kita sebagai kaum muslim tidak boleh masuk gereja dimanapun kita berada, traveling atau di sini. Itu yang saya ajarkan ke anak dan cucu-cucu saya. Tetapi kemarin cucu saya bertanya, kok Oma siapa Paus Paulus kok boleh masuk ke Istiqlal dan berdakwah di sana? Kira-kira gimana Pak kalau dari kajian bahwa agama itu semuanya berasal dari yang satu yang sama? Terima Gereja kasih. tuh aku 2 atau aku 3 Bu? Aku 3 dong. Aku 3 ya. Ibu sekarang mau di gereja, di pura, dimanapun. Ketika ibu punya akidah yang kuat, melunturkan keimanan nggak kira-kira? Nggak ngaruh. Murah banget kalau seseorang begitu masuk gereja, Islamnya hilang, itu murah banget gitu loh Bu. Gitu. Sip ya. Mangga, Nun. Koma lagi ya. Masjid bahan bakunya batu bata bukan? Gereja bahan bakunya batu bata bukan? Dua-duanya batu bata yang identitasnya beda aja sih. Jadi boleh ya sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Ya balik lagi, tergantung levelnya mau di mana. Levelnya di mana. Oke. Mungkin ketika masih ada di konteks 3, kesadarannya masih di 2+2, masih tersekat-sekat banget, ada kebencian di situ, dia mengatakan nggak boleh. Gitu Bu. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad waktu bikin masjid, waktu bikin tempat, itu adalah tempat berkumpul bersama, ruang serbaguna. Siapapun boleh masuk ke situ. Gitu loh Bu. Paham. Yang Betul, jangan Nun. ibu sholat di gereja, jangan kan ya, gitu. Kan jadi aneh. Gitu. Sip ya. Mangga Pak Nuhun. Sip. Ibu Bapak oke ya? Oke nggak ini Ibu Bapak? Dapat ya? Iya. Sip ya? Ibu Bapak ini ditonton setidaknya sebelum kita ketemu lagi, ditonton 2 kali. Ya? 2 kali lagi ditonton sebelum nanti kita ketemu. Next, nanti saya kirim ke Ibu. Kan listnya udah saya bikin kan? Jadi Ibu tinggal pencet listnya, semuanya ada di situ. Oke? Sip? Paham ya? Baik, kita tutup Al-Hadiniyah Al-Fatihah.